Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang Pak Yosep banggakan? Tiba saatnya kita bertemu lagi di pelajaran tahfiz. Sebelum kita memulai tahfiz, ada beberapa hal yang ingin Pak Yosep sampaikan. Sekedar mengingat supaya kita tidak lupa untuk terus bersemangat melakukan tahfiz. Mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Anak-anakku sekalian, ada beberapa keutamaan atau keunggulan bagi kita yang senantiasa konsisten mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalnya, lalu mengamalkannya. Anak yang mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, itu akan dijadikan keluarga Allah. Kita bisa membaca dari sebagian hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Yang dimaksud para ahli Al-Quran diantaranya salah satunya kalian yang konsisten senantiasa terus tak lepas dengan Al-Quran, selalu membaca, selalu memperbaiki bacaannya, mempelajarinya, lalu menghafalnya, dan kemudian mengamalkannya. Kemudian anak-anakku sekalian, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, di mana di hari kiamat akan banyak orang yang kesusahan, kesulitan menghadapi beratnya pada hari kiamat. Nah, jika kita konsisten mencintai, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya penolong kita. Kelak akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Kemudian sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya atau mengamalkannya. Jadi manusia yang terbaik itu manusia yang konsisten terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk kita. Nah, kemudian jika kita selalu atau sering iri kepada teman yang misalkan punya tas bagus, kita iri. Kepada saudara, kakak atau adik, uang jajannya lebih besar daripada kita, terus kita iri. Nah, itu iri yang tidak boleh. Nah, iri yang dibolehkan salah satunya adalah iri kepada teman yang prestasi Al-Qur'annya itu bagus. Maksudnya iri supaya kita bisa mengejar prestasinya. Kemudian jika kita sayang sama orang tua, ya tentunya kita sayang sekali ya sama orang tua. Di akhirat kelak, para anak yang selalu konsisten mencintai Al-Quran itu akan memberi kejutan kepada orang tua. Orang tua kita akan diselamatkan. Orang tua kita tiba-tiba akan mendapatkan mahkota yang bagus, baju yang sangat mahal, dan jika harganya dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah di dunia, itu tidak bisa menandingi mahalnya baju yang diberikan kepada orang tua kelak. Jika kita konsisten membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran. Kemudian, bagaimana sih cara yang baik untuk menghafal Al-Quran? Nah, biasanya kita sering mendapat kendala ya. Bagaimana supaya Al-Quran itu mudah dan terus ada di otak kita. Yang pertama, anak-anakku, luruskan niatnya. Niat dalam hati bukan karena apa-apa, bukan karena terpaksa, bukan karena takut disuruh orang tua atau takut tidak diberi nilai oleh ibu guru, bapak guru. Tanamkan niat dalam hati kita, kita ingin menghafal Al-Quran karena kita ingin dicintai oleh Allah. Karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian cara kita sebelum menghafal Al-Quran yaitu tahsin, artinya perbaiki baca kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus mengaji kepada pembimbing BTQ di sekolah, kepada pembimbing di rumah. Terus perbaiki bacaan kita, jangan takut dibenarkan, dan jangan bosan untuk terus memperbaiki bacaan kita. Karena semakin baik bacaan Al-Quran kita, semakin mudah kita untuk menghafal. Yang berikutnya, supaya kita bisa menghafal Al-Quran, nikmati. Bagaimana cara nikmati? Jangan tergesa-gesa. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan tergesa-gesa karena ingin harus store dengan banyak ayat lalu dihafal tergesa-gesa, akhirnya pusing kepala. Dan jangan ditunda-tunda. Ditunda-tunda sampai beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi sempatkan waktu minimal setiap hari 10 menit setelah sholat, buka atau murojaah ayat yang kita hafal. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Nah, ini ada sedikit trik ya dari Pak Yosef untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, baca dan ulang. Jadi caranya dibaca. Dibaca berapa kali? Bagusnya membaca satu ayat dari salah satu surat, kita baca ayat pertama 20 kali. Kemudian dilanjut membaca ayat kedua 20 kali. Kemudian dilanjut ayat ketiga 20 kali. Setelah dibaca 3 ayat berturut-turut selama 20 kali, kemudian kita gabungkan 3 ayat tersebut dan dibaca lagi 20 kali. Contoh misalkan, membaca surat Al-Insyiqaq. Idzan sama'u syaqqat. Dibaca. Mata kita sambil memandang Al-Quran terus dibaca. Sehingga kita akan menangkap tulisannya dan mudah masuk kepada otak kita. Terus sampai 3 ayat dibaca 20 kali, sambung ke ayat keempat 20 kali, ayat kelima 20 kali, ayat keenam 20 kali, dan digabung ayat 4 sampai ayat 6 20 kali. Setelah itu dibaca lagi ayat 1 sampai ayat 6 selama 20 kali. Insya Allah ini akan cepat masuk dan susah keluar. Proses berikutnya, setelah kita terus membaca ayat-ayat yang terus kita ulang-ulang tadi, kemudian kita storekan. Nah, di sekolah kita ada pembimbing tahfidz, storekan hafalan kalian. Jangan sampai ada terus di hati dan di otak kita tidak disetorkan. Setorkan kepada pembimbing. Jika tidak ada kesempatan untuk mensetorkan kepada pembimbing, setorkan di rumah kepada orang tua, kepada saudara, atau siapa saja yang bisa diajak untuk menerima setoran kita. Kemudian setoran tadi setorkan juga kepada Allah. Pada saat kapan? Pada saat kita sholat, khususnya sholat sunat. Contoh, kita sholat sunat tahajud, membaca suratnya, surat yang tadi kita hafal ulang-ulang. Sholat duha boleh. Ketika sholat duha sendirian, membaca suratnya, surat yang tadi kita hafal, diulang-ulang. Itu contoh menstorkan ayat kita kepada Allah langsung. Berikutnya, untuk konsisten menghafal Al-Quran, ingat banyak ibadah, banyak berdoa, berakhlak baik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada guru, dan jauhi maksiat. Jauhi maksiat, jangan berbuat dosa, jauhi buat dosa. Karena itu bisa menjadi kendala untuk kita menghafal Al-Quran. Dan yang tidak boleh lupa, terus berdoa. Seperti doa yang sering kita bacakan jikalau memulai tahfiz. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kami pahaman atau pemahaman para nabi dan hafalan para rasul,
serta mendapatkan ilham para malaikat yang dekat denganmu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah tadi beberapa hal yang Pak Yosef sampaikan supaya kita semakin semangat ya, makin semangat untuk menghafal Al-Qur'an dengan beberapa faidah atau keunggulan-keunggulan tadi. Keunggulan yang dijanjikan oleh Allah juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.